Seara dan Muhammad Diatorik. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Latar belakangnya adalah era masyarakat 5.0 atau Super Smart Society atau Society 5.0 diperkenalkan pemerintah Jepang pada 2019 yang dibuat sebagai solusi dan tanggapan dari revolusi industri 4.0 dan dianggap akan menimbulkan degradasi manusia. Setelah memasuki era revolusi industri, Indonesia akan memasuki era Society 5.0. Adanya pembaruan pada era tersebut dapat menghasilkan nilai baru dengan elaborasi dan kerjasama pada sistem informasi dan teknologi yang juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan atau human capital. Pada tahun 2019 dalam pertemuan tahunan World Economic Forum atau WEF di Davos, Swiss, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengemukakan visi Jepang mengenai Society 5.0. Istilah 5.0 muncul pertama kali di Jepang pada tahun 2016 setelah mendapatkan persetujuan dari kabinet Jepang. Society 5.0 diawali dengan era perburuan, Society 1.0 pertanian, Society 2.0 industri, Society 3.0 dan teknologi informasi, Society 4.0. Society 5.0 menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Manusia mempunyai peran di era digital sehingga dibutuhkan keseimbangan antara pencapaian ekonomi dan penyelesaian masalah sosial. Society 5.0 dimaksudkan untuk mengantisipasi era industri 4.0 di mana peran masyarakat dirasakan masih kurang. Untuk kerumusan masalahnya di sini ada dalam Society 5.0 kecerdasan buatan digunakan untuk mengubah semua data di semua aspek kehidupan. Internet of Things diharapkan dapat membentuk kearifan yaitu nilai humanistik secara keseluruhan. Dalam Society 5.0 transformasi teknologi memiliki arti memanusiakan manusia. Oleh karena itu bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar namun dengan sebaran ilmu pendidikan dan pengetahuan yang tidak merata, Society 5.0 bisa menjadi faktor pelengkap keberhasilan dari implementasikan dengan baik. Permasalahan yang terjadi pada era Society 5.0 adalah belum meratanya pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia di beberapa negara, tidak terkecuali Indonesia. Untuk itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga diharapkan dapat mengikuti alur yang berkembang di dunia, khususnya dunia teknologi yang memegang peran penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Tujuannya adalah untuk dalam masyarakat informasi masa lalu atau Society 4.0, orang akan mengakses layanan cloud di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil dan menganalisis informasi atau data. Sementara itu masyarakat 5.0 sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Di dunia data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan hasil analisisnya diumpankan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Di masyarakat 4.0 praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya oleh manusia. Namun dalam masyarakat 5.0 manusia, benda, dan sistem semua terhubung di dunia maya dan hasil optimal yang diperoleh oleh AI melebihi kemampuan manusia diberi feedback ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Pembahasan kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era 5.0 pertama adalah leadership. Leadership adalah suatu proses mempengaruhi sosial dengan langkah memaksimalkan upaya orang lain menuju pencapaian suatu tujuan. Leadership sangat penting bagi setiap pekerja. Pertama, dengan karakter leadership,
yang kuat, seorang karyawan dapat menyelesaikan semua tugasnya secara tepat waktu karena dia dapat memimpin dirinya sendiri dan tahu skala prioritas. Apabila hal ini terpatenkan pada setiap pekerja, perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan meraih profit yang tinggi. Yang kedua ada language skill. Language skill merupakan kemampuan untuk berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, karena bahasa dunia saat ini adalah bahasa Inggris, maka harus dikuasai untuk memudahkan dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Yang ketiga ada IT literacy. ICT atau Information and Communication Technology adalah penggunaan ICT untuk mengakses, mengelola, mengintegrasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi. Dalam hal ini, kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan yang berkaitan dengan bidang teknologi, misalnya untuk mengoperasikan komputer, mengolah data, membuat aplikasi, dan sebagainya. Keempat ada writing skill atau public speaking. Dan public speaking. Kemampuan ini tidak kalah penting, yaitu kegiatan untuk menuangkan ide dan gagasan yang kita miliki dan pemikiran maupun inovasi baru yang dapat dipakai pada era Society 5.0 dengan cara menulisnya. Jika menulis penting, maka ada yang lebih penting, yaitu berbicara di depan orang banyak. Kemampuan ini jarang dimiliki oleh sebagian orang karena dibutuhkan kecerdasan dan mental yang kuat untuk berani berbicara di depan orang banyak. Contoh penerapan karir. Pertama, ada web developer. Dapatkan informasi, inspirasi, dan insight di email. Daftarkan email untuk memasarkan produknya. Sebuah perusahaan tentu harus memanfaatkan segala hal, termasuk ranah digital yang memperluas jaringan dan jangkauan pemasaran. Setiap perusahaan butuh alamat daring seperti website untuk menjangkau konsumen lebih besar. Untuk itu, peran developer tentu harus menjadi pertimbangan di era digital ini, karena perusahaan-perusahaan memutuskan menggunakan website tertentu. Website tentu ada bahasa pemrograman yang harus bisa dilakukan web developer. Jika ingin menjadi web developer, harus mempelajari apa itu front end, back end developer, HTML, CSS, dan sebagainya. Yang kedua ada application developer atau app developer. Setiap perusahaan yang ingin menjangkau konsumen dengan cara digital haruslah terus berinovasi. Salah satunya menyediakan aplikasi di smartphone. Saat ini banyak cara dilakukan pelaku usaha untuk menyasar konsumen. Jika ingin menjadi app developer atau application developer, maka harus memiliki kemampuan algoritma dan logika pemrograman. Search engine optimization. Jika web sudah dimiliki perusahaan, maka agar sebuah web bisa menjadi luas jangkauannya perlu SEO spesialis. Tugasnya bertanggung jawab pada update hal apapun yang berkaitan dengan perkembangan informasi mengenai algoritma Google. Tentu pekerjaan ini terus diperbarui mengikuti era. Posisi ini juga bertugas untuk mengoptimalkan website sehingga mampu berada di posisi teratas untuk halaman pertama Google. Keempat ada content creator. Mengandalkan kreativitas, seorang content creator harus membuat konten iklan yang bisa menarik perhatian siapapun, termasuk jika seorang content creator direkrut perusahaan, maka tugasnya membuat calon pembeli tertarik dengan produk yang ditawarkan. Kelima ada social media spesialis. Semua orang banyak menggunakan sosial media. Biasanya di setiap media sosial ada banyak perusahaan yang menawarkan produk mereka. Membuat iklan yang beragam dan kreatif merupakan tugas social media spesialis, juga menganalisa feedback dari warganet. Kesimpulannya adalah Society 5.0 sendiri menjadi sebuah solusi dari revolusi industri 4.0, di mana masyarakat beranggapan bahwa industri 4.0 akan menggunakan mesin berteknologi canggih yang akan menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Society 5.0 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih, dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dan masalah ekonomi ke depannya.
Pada dasarnya, Society 5.0 ini dibuat untuk melayani kebutuhan manusia, agar masyarakat bisa menikmati hidup dan merasa nyaman. Sinergi manusia dan teknologi bisa terwujud agar masyarakat semakin sejahtera. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.